Saya Ketut Swastana, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Berikut video PPL saya. Anak, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, suara Bapak kedengaran ya semua. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Ya, Baik Pak. Kita dalam kondisi yang baik semuanya. Nah, jadi sebelum Bapak mulai, Bapak buka dengan tangan yang hormat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Jadi silakan Ketua Kelas, Bibi, mana? Ya, silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, Bapak harap semua kondisinya baik, sarana prasarana semua mendukung ya. Jadi tidak ada masalah nanti selama kurang lebih ya 1 jam ke depan kita akan belajar ya. Akan bisa lihat di kolom layar. Untuk hari ini yang hadir itu adalah 22 orang ya. Pada kesempatan hari ini kita akan mulai dengan apersepsi. Jadi apa itu apersepsi? Yaitu adalah pemahaman awal untuk memulai materi kali ini. Nah, jadi untuk persepsi kali ini ya, silakan untuk teks yang ada di layar ya, silakan sebelumnya apa yang anak-anak lihat di layar? Gambar buah-buahan Pak. Ya betul ya. Buahan. Semua ya betul ya, buah-buahan ya. Apersepsi. Terdapat 5 anak SMP yang bertetangga, yaitu Ani, Budi, Jadi terima kasih ya untuk Diantari. Nanti pertanyaan yang pertama, apakah hubungan atau relasi yang terjadi? Silahkan ya kelompok 2 jawab. Relasi yang terjadi itu buah-buah kayak apel, pisang, itu tuh buah favoritnya dari Ani, Budi, Banyak sekali hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa kaitkan dengan materi matematika ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian apa hubungan si A dengan si B misalnya Prawira sama Helena hubungannya apa? Apakah ada hubungan atau tidak? Nah, itu juga bisa kita jadikan nanti bahan. Jadi apakah hubungannya berteman atau mungkin berpacaran? Nah itu jangan ya. Jadi kalian masih SMP, ya Bapak harapkan ya jangan dulu ke sana. Ya, kira-kira apa yang kalian lihat anak-anak di slide? ada murid-murid lagi nyebrang. para murid yang kesulitan untuk bersekolah dan melewati jembatan yang rubuh. Nah itu ya anak ya. Jadi jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk semangat untuk belajar walaupun di tengah pandemi seperti ini ya. Jadi kita harus tetap semangat. Jadi untuk nah ini Bapak akan jelaskan sedikit mengenai indikator pencapaian kompetensi atau kompetensi apa yang harus kalian miliki setelah pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi itu yang akan tujuan yang akan kita capai. Nah jadi untuk metode pembelajaran yang akan kita gunakan, jadi kalian bisa lihat di slide itu yang akan kita gunakan adalah metode belajar problem based learning. Nah, jadi apa yang ada di LKPD itu semua kan berawal dari kasus ya. Kasus yang pertama, masalah yang pertama, aktivitas pertama itu ada masalahnya. Dari masalah itu kalian menganalisis kan ya kemarin ya. Apa yang dari pertanyaan itu apa yang kalian bisa dapatkan. Jadi dari sanalah kita akan belajar dengan metode seperti itu. Jadi penilaian sikap ya. Oke, lanjut di penilaian pengetahuan. Nah, itu ada tes berupa kuis online, pilihan ganda, nanti kita akan coba. Dan yang terakhir itu ada keterampilan. Ya, jadi lembar observasi aktivitas belajar. Apakah kalian aktif untuk mengenai materi relasi dan fungsi? Jadi kemarin, nah ini ada peta konsep yang akan kita bahas. Kemarin Bapak sudah share ya di LKPD. Boleh nanti dilihat kembali ya sambil dibuka-buka. Nah, jadi kemarin juga kalian sudah berdiskusi, sudah cukup aktif Bapak lihat di Google Classroom. Dan juga hasil dari diskusi itu apakah semua kelompok sudah mengirim anak-anak?
sudah dikirim? Sudah, Pak. Ya. Ya. Jadi di sini Bapak cek Sudah, juga Pak. ya. Oke, Bapak sudah cek juga di live worksheet, sudah ya rata-rata sudah semua. Nah, nanti ini akan kita presentasikan hari ini. Sambil nanti Bapak akan menjelaskan kesimpulannya apakah benar atau tidak ya. Nah, jadi untuk diskusi kali ini ya, jadi jangan sampai kalian merasa takut untuk bertanya atau menjawab. Ya, kelompok 5 ya, silakan kelompok 5 untuk membahas mengenai aktivitas 1 yang sudah dibuat. Perkenalkan, kita dari kelompok 5. Di gambar ada gambar lauk pauk. Ya. Lanjut yang terakhir ini ada apa? Susu, Pak. Oke, susu. Nah, kelompok 5 ya. Kita berikan tepuk tangan semua, silakan aktifkan mikrofonnya, kita berikan tepuk tangan kelompok 5. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Ukuran. Ya. Nama hewannya komodo, habitat aslinya. Komodo habitat aslinya NTT. Nah, ini sudah benar. Tapi nanti kita akan perjelas lagi ya di aktivitas selanjutnya. Jadi apakah perbedaan antara relasi dan fungsi? Ya, Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Pak Oke, siapa? Helena. Oke, Lena, silakan. Apa bedanya kira-kira? Kalau misalnya diagram pertama itu relasi, yang diagram kedua itu fungsi. Kalau yang relasi yang di atas itu kan yang hewani itu kayak garisnya bisa lebih dari satu tujuan gitu. Kalau misalnya yang bawah satu, misalnya harimau tuh tepat ke Sumatera aja, nggak ke tempat yang lain lagi. Oke, ya. Oke, sangat baik sekali ya. Oke, anak silakan buka mikrofonnya, kita beri tepuk tangan pada teman kita ya. Oke, silakan kelompok 2. Selamat siang, kami dari kelompok 2. Dari hasil diskusi kami dapat domain itu artinya daerah asal, kodomain itu daerah kawan atau daerah tujuan, dan range adalah daerah hasil. Oke. Domain itu adalah daerah asal atau himpunan daerah asal yang memuat elemen pertama dari sebuah relasi himpunan. Ya, jadi itu adalah himpunan yang memuat elemen pertama. Jadi kalau nanti kita setelah ini akan membahas manakah domain, manakah kodomain, manakah. Nah, itu pengertiannya, silakan boleh dilengkapi ya. Jadi bukannya sekedar daerah asal, tetapi himpunan yang memuat elemen pertama dari himpunan dari sebuah relasi. Oke, selanjutnya untuk kodomain sama ya, secara singkat itu adalah daerah kawan. Tapi kalau memang kita cari artinya itu adalah himpunan yang memuat elemen kedua dari sebuah relasi ya. Jadi himpunan daerah kawan yang memuat elemen kedua. Jadi yang pertama itu adalah domain, yang kedua itu adalah kodomain. Dan yang terakhir di ring. Nah, ring ini adalah daerah hasil atau himpunan semua anggota dari satu himpunan yang memang memiliki pasangan pada anggota himpunan yang lainnya. Ya, silakan lihat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nah, jadi untuk ring, nah ini yang keliru anak-anak ya. Nah, ring itu tadi kita belajar pengertian dari ring adalah jika ada sebuah relasi himpunan A ke himpunan B, ring itu adalah semua anggota B yang memiliki pasangan di A. Gimana ya? Sekali lagi Bapak jelaskan, ring itu adalah daerah hasil atau himpunan yang anggotanya, himpunan anggota B yang memiliki pasangan di A. Nah, jadi ini kurang tepat. Nah, dari pengertian itu ada yang bisa memperbaiki yang benar. Harusnya ring itu yang mana aja? Ya. Aduh, saya Pak. Oke, siapa? Putri.
Putri. Oke, coba bisa disebutkan Putri. Berarti ring itu yang mana yang benar? Range-nya itu yang 16.000, 18.000, sama 26.000, Pak. Oke, betul ya. Jadi 16.000, 18.000, dan 26.000. Perhatikan di sini, ini kan himpunan B ini namanya apa, Nana? Himpunan B ini namanya apa? Kodomain. Dari ketiga ini. Oke, kodomain, betul ya. Kodomain. Jadi, nah itu dia. Dan ring itu, tidak semua anggota kodomain itu menjadi ring. Tidak semua, tetapi bisa saja semua. Tergantung soalnya ya. Jadi untuk kelompok terbaik ya Bapak nilai dari keaktifan, dari apa yang sudah didiskusikan di Google Classroom. Nah, kira-kira siapa kelompok terbaik di sini? Oke, selamat kepada kelompok 1 ya, Nana. Kita berikan tepuk tangan di depan mikrofonnya. Oke ya, jadi kelompok lain ya jangan bersedih. Kita masih ada kesempatan lagi di lain kesempatan. Jadi untuk selanjutnya ya di kesimpulan sebelum kita akhiri nanti, nah jadi silakan untuk kesimpulan pembelajaran. Kelompok 4 ya, silakan kelompok 4 untuk kesimpulan pertama dari definisi relasi. Saya, Pak. Oke, silakan Widya. Apa definisi relasi kesimpulannya? Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan lain, himpunan A dan B dikatakan memiliki relasi jika ada himpunan yang saling berpasangan. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulan A. Nah, itu dia kesimpulan pada hari ini. Dan Nana, ada yang ditanyakan dari kesimpulan ini? Ada? Tidak, Pak. Tidak. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, jadi silakan anak-anak, Bapak akan memberikan kuis. Nah, kuis ini silakan untuk ya karena waktu juga ya supaya tidak memberatkan kalian di kota. Silakan selesainya setelah pertemuan ini. Jadi nanti selama setengah jam Bapak berikan waktu. Silakan diselesaikan kuisnya. Ya, soalnya lewat Google Form ya. Oke, sekarang kita ke refleksi pembelajaran. Jadi Bapak akan memberikan sebuah link. Silakan linknya ini diklik dan dijawab. Refleksi pembelajaran itu maksudnya apa? Perasaan kalian mungkin dari selama pembelajaran hari ini, apa yang dirasakan dan bagaimana kebermanfaatan materi dalam. Silakan ya, anak diklik linknya diisi. Bagaimana ya? Jadi, nah ini apa yang dirasakan, ada yang bilang sangat senang, ada yang biasa saja, ada yang kecewa. Yang kecewa, tak perlu juga melihat ya kecewanya kenapa ya. Jadi bagian besar sudah sangat senang. Oke. Selanjutnya apa yang sudah dipelajari hari ini? Nah ini sebanyak yang sudah memberikan respon, ada relasi, fungsi, domain, subdomain. Jadi untuk pembelajaran berikutnya itu kita akan mempelajari tentang menghitung nilai fungsi ya dengan metode pembelajaran yang sama. Jadi Bapak akhiri karena sudah kurang lebih 70 menit kita sudah belajar. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Bapak akan informasikan nanti di Google Classroom. Baik, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Selamat siang, anak-anak. Siang, Pak. Terima kasih. Siang, Pak.